Berikut ini film layar lebar yang diperankan oleh Rika Rahim, dirilis pada tahun 1979. Pertama, film Camellia. Camellia adalah film Indonesia yang diproduksi pada tahun 1979 dengan disutradarai oleh Yung Indrajaya, Rhoma Irama. Produser Darmawan Susanto. Penulis Rhoma Irama. Pemeran: Rhoma Irama, Rika Rahim, Amran S. Mona, Anen, Cherry Yvonne, Joyce Erna, Marlia Hardy, Udin Labu. Penata musik Rhoma Irama. Sinematografer R. Hussein. Penyunting Supandi. Berikut sinopsis film Camellia. Pulang dari mencari ilham, Rhoma menemukan seorang gadis putus asa yang mau bunuh diri, karena tidak dapat menahan penderitaan dan siksaan batin ibu tirinya, Joyce. Ia dituduh mencuri berlian. Gadis yang bernama Camellia itu diselamatkan dan menjadi kawan akrab Rhoma. Ia diajak tinggal di rumah Rhoma dengan menyamar sebagai lelaki bisu. Penyamarannya ketahuan oleh ibu Rhoma dan diusir. Sepulang dari menandatangani kontrak pertunjukan, Rhoma berhasil meyakinkan ibunya dan keliling-keliling mencari. Tak ketemu. Di jalan, Camellia dibujuk kawan-kawan Joyce dan diusahakan masuk perangkap pelacuran. Di tempat bordil gelap itu, Camellia melihat ibu tirinya. Ia berhasil lari saat para pelacur itu melihat pertunjukan Rhoma di sebuah klub malam. Rhoma lalu memberitahu ayah Camellia tentang istrinya. Ia juga memberi informasi polisi. Maka pada jam yang ditentukan, polisi datang menggerebek, disaksikan ayah Camellia. Joyce ikut ditangkap. Camellia datang bersama ibu Rhoma. Berikut film Cinta Segitiga. Cinta Segitiga adalah film Indonesia yang dirilis pada tanggal 11 Januari tahun 1979 dengan disutradarai oleh Maman Firmansyah. Produser Darmawan Susanto. Penulis Rhoma Irama. Pemeran Rhoma Irama, Rika Rahim, Ade Irawan, Aedi Moward, Alwi A.S. Dodi Sukma, El Manik, Komalasari. Sinematografer R. Hussein. Penyunting Muryadi. Perusahaan produksi Nafiri Film. Sinopsis Cinta Segitiga. Sebagai pemusik yang sukses, Rhoma juga memiliki seorang kakak, Dendi, El Manik, yang juga sukses sebagai insinyur. Kakak beradik ini hidup rukun. Tanpa sepengetahuan keluarga, Rhoma berpacaran dengan Rika Rahim, anak Haji Alwi A.S., yang sekaligus sahabat ayahnya Rhoma, Haji Hadi, Aedi Moward. Suatu hari Haji Hadi melamar Rika pada Haji Alwi. Rika mengira lamaran itu dari Rhoma, tetapi ternyata dari Dendi, kakak Rhoma. Saat Rhoma sedang berada di luar kota untuk suatu pertunjukan, dia mendapat telepon dari sang kakak. Rhoma pun menyempatkan diri untuk menghadiri pernikahan Dendi, namun sangat singkat karena Rhoma harus kembali keluar kota untuk menggelar pertunjukan. Saat menggelar konsernya, tiba-tiba tali senar gitar yang dimainkan Rhoma putus dan mengenai matanya. Rhoma mengalami kebutaan sebelum sempat bertemu dengan istri kakaknya. Di hadapan Rhoma, Rika terpaksa berganti nama menjadi Dina. Pada waktu berjumpa dengan Dina, Rhoma tidak mengenali suaranya. Ketika Rhoma sembuh dari kebutaan, Rika tidak kuasa melihat Rhoma, kemudian Rika lari menjauh dan tertabrak mobil hingga tewas dalam pandangan Rhoma. Melodi Cinta adalah film Indonesia yang diproduksi pada tahun 1980 dengan disutradarai oleh Mukhlis Raya. Produser Beni Muharam. Penulis Rhoma Irama. Pemeran: Rhoma Irama, Rika Rahim, Sultan Saladin, Edi Wardi, Farah Meutia, Aedi Moward, Citra Dewi, Sofia W.D., Rita Sugiarto, Alwi As. Sinopsis film Melodi Cinta. Pertemuan pertama Rhoma dan Rika terjadi ketika Rhoma menolong Rika yang terjatuh ketika mengikuti keaktifan kerja bakti di kampung. Sejak itu terjalin cinta di selang keduanya, bahkan mereka sudah merencanakan pernikahan. Namun, sebenarnya, Herman yang kos di rumah Rika juga menempatkan hati pada Rika. Dengan menikahi Rika, Herman berkeinginan dapat menduduki perusahaan ayah Rika di mana Herman melakukan pekerjaan padanya. Karena tidak berhasil merebut Rika dari Rhoma, Herman memohon bantuan Bonang, seorang teknisi yang dikendarai, untuk mencelakakan Rhoma. Bonang disertakan dalam tur pertunjukan Rhoma dan ditugasi menangani masalah teknik yang dikendarai. Serangkaian sikap yang dibuat dilaksanakan Bonang di perjalanan di setiap kesempatan supaya Rhoma celaka. Mulai dari memberi aliran listrik pada mikrofon yang berakhir mencelakakan orang lain. Bonang juga gagal mencelakakan mobil Rhoma walaupun sudah memblongkan remnya. Rhoma mengajak anak buahnya berkemah sambil menanti perbaikan mobil. Ketika Rhoma masih tidur, Bonang memasukkan ular berbisa ke dalam kemahnya. Rhoma berhasil membunuh ular itu. Keesokan harinya,
Rem mobil Roma benar-benar dibereskan oleh Bonang. Roma mengendarai mobil ditemani seorang krunya. Kali ini celakalah Roma. Mobilnya terperosok ke jurang. Dia luka cukup parah, tetapi dapat keluar dari mobil yang selanjutnya terbakar. Sedangkan pendamping Roma telah tewas sebelum mobil terbakar. Orang itulah yang disangka untuk Roma oleh orang-orang yang menemukan kematian. Roma menciptakan Rika terpukul. Herman yang telah berhasil menyingkirkan Roma secara intensif mendekati Rika. Rika pun bersiap dinikahi Herman. Namun, Rika sempat mendengar pembicaraan Herman dengan Bonang di mana Bonang telah dikeluarkan dari perusahaannya dan memohon Herman menyediakan uang untuk membeli truk. Herman diancam akan dilaporkan ke polisi jika tidak memenuhi permintaan Bonang. Sementara itu, Roma ditolong oleh keluarga Muhammad dengan anaknya Hadiah dan cucunya Abduh. Setelah sembuh, Roma segera menelepon Rika. Semula Rika tidak percaya. Rika yang masih mempersiapkan pernikahan dengan Herman baru dapat diyakinkan setelah Roma menyanyikan lagu Sayang. Roma datang akurat pada masa kontrak nikah Herman dan Rika akan dilangsungkan. Mengetahui kedatangan Roma, Rika menolak dinikahi Herman, bahkan membongkar rahasia selama ini bahwa Hermanlah otak percobaan pembunuhan Roma. Herman yang kalap dibantu oleh Bonang mencoba menghabisi Roma, namun Roma berhasil mengalahkan keduanya. Sama halnya dengan corak film-film Roma Irama lainnya. Ada percintaan, ada perkelahian, 6 lagu dangdut ciptaannya, ada syiar agama. Dalam percintaan maupun niat syiar agamanya Roma mendapat tentangan untuk akhirnya berhasil.